Bab 389, Kemenangan 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Jembatan diperpanjang ke arah kapal-kapal yang ditambatkan. Tampaknya seolah-olah mereka diukir dari kaca sebening kristal. Jembatan hiasan ini melayang di udara dan bergerak dengan sihir. Dengan puluhan kapal berlabuh, ada jembatan yang sama banyaknya. Tetapi meskipun jembatan digerakkan oleh sihir, strukturnya kokoh. Betapa mencoloknya. Hanya seminggu telah berlalu sejak pengumuman kemenangan mereka atas Raja Iblis Furi. Persiapan semacam itu telah dilakukan hanya dalam seminggu. Tiba-tiba, sebuah karpet terbentang di atas jembatan kristal. Meskipun langit masih memamerkan pertunjukan cahaya sihir yang luar biasa, mustahil untuk mendengar suara kembang api yang keras seperti sebelumnya. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Segelintir tepuk tangan dimulai, diprakarsai oleh kaisar, paus, dan raja-raja. Segera, para ksatria yang menemani mereka dan warga di belakang bergabung. Hanya dalam sekejap, pelabuhan bergema dengan tepukan meriah. Kamu harus turun dulu, Ortus, yang telah memimpin pasukan pemenang, mendekati Eugene dan berbisik, tetapi bukan tanpa nada hormat. Kemenangan atas Raja Iblis sebagian besar karena usahamu, Tuan Eugene. Meski begitu, Anda adalah komandan ekspedisi, Sir Ortus, balas Eugene. Namun, Eugene tidak menyangkal fakta bahwa dia pantas mendapat pujian paling besar untuk penaklukan itu, pikir Ortus. Ortus menggelengkan kepalanya, saya mungkin telah memegang gelar itu, tetapi saya melakukan sedikit hal yang sesuai dengannya. Saya tidak melakukan apapun sebagai komandan ekspedisi selama waktu kami di laut. Jika aku turun lebih dulu, tidak hanya anggota ekspedisi tetapi bahkan para tamu terhormat akan melihatnya sebagai ejekan. Seandainya itu di masa lalu, Ortus mungkin mendambakan sorotan yang mulia, tetapi tidak lagi. Pertempuran brutal melawan Raja Iblis kemarahan telah mendewasakannya. Namun, dia berpikir, aku harus mengikuti hati Singa Agung, Siena yang bijaksana, dan orang suci. Meskipun dia mungkin sudah dewasa, sifat seseorang tidak begitu mudah berubah. Di tempat pertama, Ortus lebih suka menjadi yang kedua atau ketiga, berbaur daripada memimpin. Baiklah, Eugene mengundurkan diri, membuat wajah yang mengatakan dia tidak punya pilihan. Bahkan, dia sengaja membuat wajah seperti itu. Bahkan dalam ingatannya yang terfragmentasi sebagai Agarot dan waktunya sebagai Hamel, Eugene selalu senang menjadi pusat perhatian. Dia suka diakui, lebih disukai oleh banyak orang. Namun, dia tidak pernah terang-terangan menunjukkan ini. Dia berpura-pura acuh tak acuh. Dia akan meremehkan pujian secara lahiriah, tetapi dalam kenyataannya, dia akan diam-diam dan diam-diam bersenang-senang di dalamnya secara internal. Pembohong, Mer menggerutu. Anda berpura-pura tidak peduli, tetapi Anda marah ketika orang lain mengabaikan Anda, Sir Eugene. Kamu bekerja keras untuk menjaga wajahmu dan diam-diam menikmati pujianmu sendiri. Pengamatan Mer langsung ke intinya. Itu wajar bagi orang-orang untuk marah pada rasa tidak hormat, balas Eugene. Jika Anda hanya mengambilnya, Anda menjadi pusoffer. Anda mengatakan itu, Tuan Eugene, namun Anda menanggungnya ketika itu dari Lady Siena dan Lady Anise, Mer mengamati. Itu, karena saya, teliti dan baik hati, hidup mereka menjadi suram karena saya sedikit. Yah, karena aku mati seperti orang idiot, kata Eugene sambil melirik Siena dan Anise. Dia merasakan sedikit rasa bersalah. Jadi, Eugene merenung, tidak apa-apa jika mereka mengejek atau meremehkanku. Aku tahu mereka tidak benar-benar menganggapku seperti itu. Dengan seringai, Mer menjawab, iya. Itu benar. Baik Lady Siena dan Lady Anise mungkin menggoda Anda, tetapi saat Anda menjadi serius atau memasang ekspresi tegas, mereka selalu mencari pendapat Anda. Dalam keputusan kritis, mereka selalu tunduk pada penilaian Anda. Itu karena saya menempatkan diri saya di telepon, secara fisik, lebih dari yang mereka lakukan, Eugene beralasan, mengingat kembali pertempuran awal mereka. Itu sama 300 tahun yang lalu. Anise dan Siena lebih terbiasa dengan peran pendukung daripada terlibat langsung dalam pertempuran. Dengan demikian, mereka sering mengandalkan strategi prajurit garis depan seperti Vermont dan Hamel. Dan mengapa Anda selalu mengabaikan pendapat Sir Molon? Mer mendorong. Idiot itu, apapun yang kami sarankan, dia selalu bergegas maju secara membabi buta tanpa berpikir, ejek Eugene. Anda mungkin memperindah prestasi Anda sendiri, Mer menggoda, tapi kamu tidak pernah melakukannya untuk rekan-rekanmu. Kesal, Eugene berkata, apa yang kamu katakan? Oi, bocah. Dalam hidup saya sebelum yang terakhir, saya pada dasarnya adalah yang terbesar, tetapi nama saya hampir tidak diingat, bukan? Dan lihat, saya melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan terakhir saya, tetapi sejarah hanya mengingat saya sebagai Hamel bodoh. Mereka pikir aku idiot sejarah. Eugene mengepalkan tinjunya. Dia frustrasi karena dilukis dengan representasi miring seperti itu. Yah, tentu saja, saya bertindak sedikit bodoh. Memang benar aku mati seperti orang idiot, tapi itu terlalu keras. Yah, Lady Siena dan Lady Anise mungkin tidak pernah membayangkan bahwa itu Anda akan bereinkarnasi, kan? Mer bertanya. Eugene menjawab sambil menghela nafas,
aku memberitahumu bahwa itu mereka mungkin membusuk sampai ke intinya. Bagaimanapun, yang aku tahu adalah bahwa sekarang, aku harus bekerja keras karena aku dikenal sebagai idiot. Tapi bagaimana dengan Molon? Orang bodoh itu masih tercatat sebagai Brave Molon. Mer tidak dapat menemukan kata-kata untuk menanggapi kemarahan Eugene yang meningkat. Sebaliknya, dia hanya mendecakkan lidahnya. Untuk berpikir bahwa manusia kecil seperti itu pernah dihormati sebagai dewa perang di masa lalu. Yah, menjadi pejuang yang baik tidak ada hubungannya dengan menjadi pria kecil. Wanita ini berpikir dermawan harus menerima evaluasi yang adil, Rhaenyra tiba-tiba menimpali. Astaga, jangan coba-coba, aku bisa melihat menembus dirimu. Jangan kira aku tidak tahu kau mencoba memenangkan kasih sayang Sir Eugene dengan menjilatnya. Balas Mer. Mer dan Rhaenyra mulai bertengkar di dalam jubahnya. Eugene memutuskan hubungan dengan keduanya dan menyusun ekspresinya. Setelah melihat ke samping, dia memperhatikan bahwa Christina, atau lebih tepatnya, Anise memberinya pandangan tipis dan menyamping. Percakapan apa yang ada di kepalamu selama itu? Dia bertanya. Itu bukan sesuatu yang penting, dia membelokkan pertanyaan itu, menyesuaikan seragamnya saat dia menyeberangi jembatan. Itu topik yang terlalu menyedihkan baginya untuk dijelaskan kepadanya. Karpet mewah dan halus membawanya sampai ke pelabuhan. Namun, tujuannya tidak bisa disebut pelabuhan sederhana lagi. Kapal-kapal yang berlabuh dari sebelum kedatangan mereka telah dipindahkan dan fasilitas yang diperlukan dibersihkan. Pelabuhan itu diubah menjadi alun-alun besar bermandikan lampu-lampu yang cemerlang dan mengalir dari atas. Meskipun jembatan menghubungkan ke semua kapal, belum ada yang berani menyeberang. Sebaliknya, ada ribuan mata, milik orang-orang yang selamat dari pertempuran dengan Raja Iblis Fury, serta ratusan ribu mata dari kerumunan yang berkumpul, terpaku hanya pada satu orang, Eugene. Eugene ragu-ragu, mencari kata-kata yang tepat. Terima kasih semuanya, untuk datang. Di masa lalu, Eugene selalu mengandalkan Vermont untuk membuat pidato yang fasih dalam situasi seperti itu. Dengan demikian, dia sering, dan kehilangan kata-kata. Dengan demikian, dia akhirnya mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Wow! Raungan sorak-sorai menyambut pengakuan singkatnya. Aman, Raja Binatang, adalah satu-satunya di antara para raja yang bergabung dengan tangisannya sendiri. Ivatar dan penduduk asli hutan samar berdiri dekat dengan Aman. Mereka tidak hanya berteriak tetapi juga menginjak kaki mereka dan menari mengikuti ritme, gerakan mereka merupakan perayaan saat itu. Mata Paus, dipenuhi dengan iman, terpaku pada Eugenius dan Christina. Dia mengangkat kedua tangannya. Dengan bentrokan gemilang, para ksatria dari Blood Cross Knights menarik senjata mereka ke langit dan mengarahkan mereka ke langit secara bersamaan. Langit, yang sebelumnya dihiasi oleh para penyihir Arot, tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya ilahi. Partikel cahaya yang berkilauan terjalin di langit, membentuk bulu. Jauh di atas, para malaikat muncul dan menyanyikan lagu-lagu pujian dan membunyikan sangkakala mereka. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kiyah, Melkith juga merentangkan tangannya sambil berteriak di samping warga. Ketuk, ketuk, ketuk. Dia mulai menari tap, dan Raja Roh Bumi menanggapi keinginannya. Tanah beriak seperti ombak, dan berbagai struktur yang menarik perhatian naik di sekitar alun-alun. Apa yang dia coba capai? Eugene merenung saat dia turun dari jembatan kristal. Paus memulai pendekatannya ketika dia melihat keturunan Eugenius. Tetapi ketika Paus mendekat, Eugenius mengulurkan tangan. Kemudian, Aeurius, Paus dan pemimpin gereja cahaya, berhenti di jalurnya, kebingungan terlihat jelas di matanya. Namun, dia tidak merasa marah terhadap gangguan yang tiba-tiba itu. Eugene hati singa. Dia benar-benar orang yang saleh, pikir Paus. Paus pernah meragukan klaim Eugenius sebagai pahlawan dan keaslian Santo saat ini. Semua Paus tahu bahwa manusia ilahi sepanjang sejarah adalah palsu. Seperti halnya Paus saat ini, sebagian besar stigmata yang telah diukir oleh Paus dan kardinal sebelumnya adalah palsu. Selain itu, para orang suci telah menjadi produk manusia. Namun, Saint dari era saat ini berbeda. Meskipun dia telah diciptakan sebagai inkarnasi cahaya imitasi, dia benar-benar menerima stigmata. 8 sayap yang dia pamerkan adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia dirawat oleh cahaya. Selain itu, identitas Eugene Leonhardt sebagai pahlawan dan sifat ilahinya telah dibuktikan melalui penaklukannya atas Raja Iblis Fury. Saya mengerti, jawab Paus sebelum membungkuk dan mundur. Sikap rendah hati dari tokoh agama paling kuat di benua itu membuat para penonton tidak percaya. Mengapa rubah tua yang licik itu bertindak begitu patuh? Kaisar Stroud II merenung sambil mencuri pandang ke arahnya. Mungkinkah dia? Apakah dia juga tahu bahwa Eugene Leonhardt adalah reinkarnasi dari Hamel bodoh? Bahkan jika Eugene adalah pahlawan, tidak masuk akal bagi Paus untuk bertindak begitu sopan. Secara alami, Kaisar tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa Eugene dan Christina pernah menyerbu ke kediaman Paus dan meletakkan pisau di lehernya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Christina telah menamparkan Paus. Dengan demikian, Kaisar berdiri di tempat tanpa berusaha mendekati Eugene. Rencana awalnya adalah berjabat tangan secara terbuka dengan Eugene, mengakui prestasinya sebagai warga kekaisaran Kiel di depan masa.
Tetapi berkat paus yang bergerak lebih dulu, Kaisar dapat menghindari kehilangan mukanya. Raja Daindolf dari Arod dan Honein cukup pintar untuk tetap diam dan diam. Tentu saja, Melkit tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang hal-hal seperti itu. Kiyah. Dengan ledakan kegembiraan, Melkit mengangkat tangannya dan berusaha terbang menuju Yujin dan Sienna. Namun, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lovelian dan Hiridus, yang menangkapnya dari setiap sisi dengan ekspresi ngeri. Yujin mengabaikan keributan itu dan menatap pertemuan klan Hati Singa. Di samping mereka sekarang berdiri Charmen, Ciel, dan Desra. Dia perlahan pindah ke tempat Leonhardt berkumpul. Langkahnya diukur, dan ekspresinya tidak terbaca. Apa yang harus dia katakan? Dia telah merahasiakan semuanya, termasuk perjalanannya ke Simuin dan partisipasinya dalam ekspedisi. Dari sudut pandang keluarganya, Yujin tiba-tiba meninggalkan mansion, seperti biasa, lalu tiba-tiba muncul kembali di Laut Selatan setelah mengalahkan Raja Iblis Kemarahan. Dia sering melakukan tindakan yang mengejutkan keluarganya. Tetapi bahkan Yujin merasa bahwa dia mungkin telah mengambilnya terlalu jauh kali ini. Lihat saja mereka. Dia melihat para tetua dari Kastil Singa Hitam, kerabat jauh dari garis agunan, yang wajahnya hampir tidak dia kenali. Ada juga wajah-wajah familiar dari White Lion Knight secara keseluruhan, serta para ksatria pemula. Aku minta maaf karena membuatmu khawatir, Yujin memulai. Jangan katakan itu, Gilet menyela Eugenius dengan ekspresi tegas. Yujin, kamu tidak melakukan apapun yang menjamin permintaan maaf. Gilet tiba-tiba mendekatinya dan meletakkan tangan yang menghibur di bahu Eugenius. Kami terkejut dengan berita yang tiba-tiba. Tapi sebagai kepala keluarga Leonhardt, aku tidak bisa lebih bangga padamu. The Leonhardts adalah keturunan dari Great Vermont. Siapapun yang membawa darah Hati Singa harus melakukan tindakan yang sesuai dengan pahlawan, bahkan jika mereka mungkin bukan pahlawan, Gilet menyatakan. Jika Raja Iblis yang baru dinobatkan dari Laut Selatan telah terbukti menjadi sosok yang mustahil untuk dinegosiasikan, sebuah eksistensi dengan siapa perdamaian dan koeksistensi tidak dapat dicapai, tidak ada alternatif selain menaklukkannya. Hati Singa harus memimpin serangan dalam pertempuran seperti itu. Gilet benar-benar mempercayai hal ini, dan seandainya dia tahu sebelumnya, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran itu tanpa ragu-ragu. Jadi, Gilet sangat bangga dengan Eugenius. Kecerobohannya tidak menyangkut Gilet, tindakan Yujin benar, baik sebagai pahlawan maupun sebagai anggota keluarga Hati Singa. Mengapa Anda perlu menyibukkan diri dengan pendapat keluarga? Dengan senyum sinis, Gilet melepaskan tangannya dari bahu Yujin. Yujin, kamu, dari saat Raja Iblis Penahanan mengenali Anda sebagai pahlawan, Anda menjadi perwakilan dari keluarga Hati Singa. Saat dia mengakui Anda, kami, Hati Singa, ada untuk Anda. Seperti yang terjadi sebelumnya, jika Yujin ingin menjadi kepala keluarga Hati Singa, Gilet akan mundur tanpa ragu-ragu. Yujin bisa menggantikannya sebagai kepala keluarga Leonhardt kapanpun dia mau. Jika Yujin mau, semua keluarga Hati Singa akan mengangkat senjata dan melaksanakan kehendaknya. Jika dia menilai bahwa perang itu perlu, Hati Singa akan melangkah ke medan perang. Ini bukan hanya sentimen kepala keluarga. Klein, kepala tetua keluarga, mengangguk, dan baik Singa Putih dan Hitam memberi hormat kepada Yujin dengan hormat. Rasa hormat yang mendalam, percaya. Yujin merasakan rasa hormat dan kepercayaan dari para ksatria Hati Singa, serta penghormatan dan kekaguman dari Paus dan ksatria suci Yuras. Dia merasakan emosi menyebar bahkan ke ksatria dari negeri lain. Dia bisa merasakan bahwa masa memandang dengan kekaguman dan aspirasi di luar garis batas. Dia tanpa sadar meletakkan tangan di dada kirinya. Formula api putih. Di alam semesta yang dihiasi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia merasakan cahaya tumbuh dari kedalamannya. Itu adalah cahaya kecil yang tampaknya tumbuh lebih besar. Kekuatan sucinya, yang hampir tidak pulih, melonjak. Benar, seperti inilah rasanya. Yujin menurunkan tangannya dari dadanya dan mendongak. Dia melihat ayahnya, Gerhard, yang matanya berlinang air mata. Di belakangnya berdiri penjaganya, Laman. Dia menatap Yujin dengan mata penuh emosi. Terima kasih atas kata-kata itu, kata Eugenius sambil menundukkan kepalanya sedikit kepada Gilet. Kemudian, dia mendekati Gerhard. Ada momen realisasi, dia pernah menjadi Agaroth di masa lalu. Apalagi dia masih menyimpan semua ingatannya dari masanya sebagai Hamel. Namun, Yujin benar-benar menganggap Gerhard sebagai ayahnya. Tidak mungkin baginya untuk tidak memandangnya seperti itu. Dia masih ingat dengan jelas kelembutan di mata Gerhard saat dia digendong sebagai bayi baru lahir yang menangis. Dia ingat kehangatan sentuhan ayahnya. Suara tawa Gerhard masih terdengar di telinganya sejak dia menghabiskan waktu sebagai bayi, saat-saat ketika dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik. Ketika ibunya yang lemah meninggal, Yujin merasakan sakit yang mendalam meskipun memiliki ingatan yang jelas dari kehidupan masa lalunya. Ada saat-saat ketika dia bertanya-tanya apakah dia telah merampok mereka dari anak mereka yang ditunggu-tunggu. Rasa bersalah dan sakit karena tidak pernah memanggilnya, ibu, sangat membebani dirinya. Setelah kematian ibunya, Gerhard menangis terseduh-seduh sambil memegang tangan bayi yang baru saja melampaui buayannya. Gerhard tidak pernah menikah lagi dan sendirian membesarkan bayi laki-lakinya.
Dia melayani setiap keinginan anaknya, sebuah fakta yang sangat disadari Eugene. Mengapa ayah sering meneteskan air mata, ayah? Tanya Eugene. Untuk ini, Eugenius menganggap Gerhard ayahnya dan memanggilnya seperti itu. Ya ampun, mengapa Anda menangis setiap hari? Ini tidak seperti seseorang memukuli putra Anda. Dan kepala keluarga kami mengatakan saya tidak melakukan kesalahan, lanjut Eugene. Itu karena aku punya seorang putra yang melebihi semua harapan. Saya sangat bangga, jawab Gerhard. Hah, Eugene terkekeh pelan dan memeluk Gerhard, jika putranya patut dicontoh, pasti itu mencerminkan ayahnya juga, kan? Sejak kecil, Eugene lebih tinggi dari Gerhard. Setelah menepuk punggung ayahnya beberapa kali, dia melirik ke depan. Dia tercengang. Di sana berdiri Ancila dan Qian, keduanya tampak terkejut ketika mereka menatap Ciel, menyadari perbedaan warna matanya. Mereka tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menatap matanya. Gilet juga menatap Ciel dengan mulut agak terbuka. Merasakan tatapan keluarganya, Ciel menawarkan senyum canggung dan mulai bergerak maju. Ini salahku, Eugene mengaku setelah melepaskan ayahnya. Sambil mencoba melindungiku. Tidak, tidak, aku pindah atas kemauanku sendiri, Ciel menyela dengan tergesa-gesa. Gilet adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia berganti-ganti tatapannya antara Eugene dan Ciel sebelum memberikan anggukan halus. Ciel, Ancila membisikkan nama putrinya dengan suara lembut. Langkahnya tersendat sejenak, dan Qian mendukung Ancila dengan waspada. Namun, Ancila dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menolak bantuan Qian. Ancila Kaenis adalah nyonya klan hati singa. Momen paling membanggakan The Lionhearts di era ini tidak diragukan lagi sekarang. Ancila tidak ingin terlihat lemah di depan semua orang yang telah berkumpul. Berdiri tegak dengan bangga, dia mendekati Eugene dan Ciel. Kamu tidak terluka di tempat lain, kan? Dia bertanya. Tidak, Ibu, Ciel menjawab dengan suara lemah. Dari dekat, perbedaan antara matanya yang tidak serasi menjadi lebih jelas. Ancila dengan lembut menyentuh pipi Ciel dengan tangannya. Aku sangat bangga padamu, Ciel. Ancila juga dilahirkan dalam keluarga pejuang. Keluarganya telah menjadi klan militer selama beberapa generasi, dan tidak jarang baginya untuk menyaksikan kerabat yang tampaknya sehat kembali dari medan perang terluka. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk keakraban seperti itu ketika dia menikah dengan keluarga Lionheart. Menikah dengan keluarga prajurit berarti suatu hari nanti dia mungkin menghadapi cobaan seperti itu. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental, tetapi kenyataan situasinya sangat membebani hatinya. Eugene telah menjelaskan bahwa Ciel terluka saat mencoba melindunginya. Namun, meski begitu, Ancila tidak bisa menyimpan kebencian terhadap Eugene. Tindakan Ciel adil. Seandainya Ancila berada dalam situasi itu, dia juga akan percaya bahwa dia harus bertindak seperti yang dilakukan Ciel. Tidak, dia akan berharap untuk bertindak dengan keberanian seperti itu. Tetapi menghadapi momen seperti itu, apakah dia benar-benar akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain? Saya benar-benar bangga. Ancila mengulurkan satu tangan dan menarik Ciel ke pelukan yang menenangkan. Dan kau juga, Eugene. Dengan lengannya yang lain, dia menarik Eugene mendekat. Meskipun terkejut, dia tidak menolak gerakan Ancila. Baik Eugene dan Ciel diam-diam bersandar di pelukannya.